Wah, ninci ya. Babi ini kira 80 jin? Saat 60 jin paman Wangya, coba kamu. Aduh, nggak bisa, nggak bisa. Desa-desa sekitar sini, semua tahu ya, kamu reinkarnasi Wusong perempuan ya. Aduh, sangat kuat. Aku nggak berani banding sama kamu. Renji, pasanganmu diterima pasca sarjana, balik ke desa. Benar? Ah, akhirnya selesai. Menunggu bertahun-tahun, akhirnya bertemu kakak Shucheng balik nikahi aku. Kakak Shucheng ini Renzi, perkenalkan, ini Shihan, guru piano kota, sama seperti saya, mahasiswa. Bau babi? Tidak hanya buta huruf, juga tukang potong babi perempuan. Pantas saja Shucheng kamu mau putus tunangan. putus tunangan. Renzi, kamu juga tahu, sekarang status kita beda jauh. Mohon kamu izinkan. Meremehkan aku. Aku biayaimu SMA sampai S2 10 tahun penuh. Biaya kuliah, hidup, baju, sepatu, mana yang bukan dari potong babiku. Aku tunggu 10 tahun untuk kawin, kau malah bawa pulang selingkuhan. Kau, jangan hina Shihan. Perempuan kasar, bicara banyak cuma mau minta uang. 10.000 sebagai ganti rugi. 10 tahun, 100 ribu. Kurang satu pun tak boleh. Kau gila, seluruh kota tak ada yang punya 100.000. 10 tahun, semua urusan rumahmu, kutangani. Ibumu kubantu. Kau tahu aku, kau tahu sifatku. Satu malam, besok semua kota tahu. Kau pengkhianat, prestasi gemilang. Lihat siapa yang mau terima kau. Mulut selebar singa, terobsesi uang. Benar. Ini semua hartaku 40.000. 50 ribu sisanya, anggap hutang. Kalau tak bayar, aku buat kau. Jadi bukan laki-laki seumur hidup, pergi. Renzi, coba pikir tahun-tahun potong babi ini untuk apa? Hemat makan minum, sengsara sendiri. Dia pakai uangmu untuk wanita lain. Kalau percaya pria lain lagi, kau, Jiang Renji, benar-benar babi. Ini bukan desa kita, perempuan tukang potong lajang, kenapa sendirian di sini malam ini? Kangen cowok ya? Tenang, kakakku sayang kamu. Aduh, Kenapa tak kenal kakakmu? Minum alkohol lalu meraba, berani sekali. tak berani lagi. Pembantai babi, aku salah orang, kukira gadis lain. Hei lalu, gadis lain boleh dirabai, tak ganggu aku, lalu ganggu orang lain, Pembantai babi, aku salah, maafkan aku, patah nanti. lain kali lagi. Kupuntir lehermu. Tunggu, nanti kau jadi milikku. Kau apa? Siapa engkau? Lepas! Lepas! Masih hidup. Ayo. Pria ini ringan sekali, setengah babi lebih berat. Ketemu aku, kau beruntung. Tuan Muda luka. Lapor markas segera, tambah personel. Harus dicari, cari Tuan Muda. Masih hidup, kuat sekali. Aku ahli potong babi, pertama kali tangani orang. Salah ambil, ini untuk babi. Ini untuk manusia.
tahan sakit. Aku bajumu penuh darah. Nah, untuk obati lukamu dan balut, makanya robek bajumu. Kau sadar, jangan salahku. Aku di desa sekitar hidup 20 tahun. Pertama kali lihat pemuda setampan ini. Ototnya tak belemak. Dulu kukira Chin Sucheng tampan, tapi WS kau seperti katak jelek. Siapa yang kau sakiti? Setelah sadar, cepat pergi. Jangan cari masalah. Kau sadar? Siapa kau? Kau mau bunuhku? Aku penyelamatmu. Kenapa percaya? Siapa tahu kau dan pembunuhku berkomplot. Hei, hei, hei. Kau kira aku gadis lemah? Tenang. Atau ku nanti mati. Kalau bukan ku selamatkan dari pembunuh, kau pikir selamat? Tak kusangka kau tampan, tapi perlakukan aku begitu. Kau lepas bajuku sampai telanjang. Kulihat seluruh tubuhmu. Bajumu dan darah, lengket jadi satu. Tak kusayat pakai pisau. Baju hentikan darahmu, sudah kehabisan darah, sudah mati. Kenapa? Kesal kuambil untungmu. Sudah tahu kamu tak berhati, biarkan pembunuh bunuh kamu. Lidahmu cukup tajam. Tak suka padaku? Pergi dari rumahku sekarang, biarkan pembunuh kejarmu lagi. Pria baik tak lawan wanita. Carikan aku baju. Jangan biar aku begini, telanjang di rumahmu. Biar dia cepat sembuh dan pergi. Jaket ini pakailah dulu. Besok ada pasar, kubelikan baju pria. Tak ada balasan. Muka kamu sangar. Hei, tak boleh bicara. Jangan mati di rumahku. Baju ini 50 yuan. Aku sendiri tak tega. Beli mahal untukku. Kalau sembuh dan bisa jalan. Cepat pergi kalau paham. Renji si imut itu, buat aku malu di depan seluruh kota. Aku tak terima. Kamu yang provokasi dia. Dia kuat alami. Orang biasa tak bisa ganggu dia. Kurasa dia tak peduli padamu. Padahal aku baik ke dia, rumahnya sekarang milikku. Apa? Rumahnya rumahmu? Iya, sertifikatnya milikku. Maka mudah. Pak Desawang, Pak Desawang. Pak Desawang, tolong bela aku. Renji rebut rumah kami. Lihat, tertulis jelas, nama Qin Shucheng. Nona Chow desa tahu. Dulu rumah ini Renji beli dengan susah payah. Nama Chin Sucheng karena mereka tunangan dulu. Dulu Renji tak peduli. Kini jangan khianat. Tapi di sini, nama Qin Shucheng fakta.
10.000. Cukup usir Renji? Hei, sertifikat ini cacat. Tapi, Bantu aku, selesaikan ini. Uang ini milikmu. Dan ayahku di desa investasi peternakan. Soal keuntungan, tenang Nona Chiao. Besok saya beritahu Renji. Suruh dia pindah. memang layaknya kepala desa bela rakyat. Hahaha. Pangsit San Kuan laris di mana-mana, pendiri Pangsit San Kuan dijuluki Ratu Pangsit. Ratu Pangsit, saya pernah coba, rasanya biasa saja. Kok bisa sesukses itu? Renji, ambil sertifikat rumahmu. Sertifikat rumah? Kepala desa, kenapa tiba-tiba minta sertifikat saya? Saya lupa taruhnya. Renji, jangan cari alasan. Chow Sihan kemarin ke rumahku, lapor kamu merebut rumah. Renji, rumah ini kamu beli dengan uang hasil keringat dari potong babi tiap hari. Cocokkah tulis nama saya? Ah, cocok saja. Milikku ya milikmu. Renji, bukan aku tak paham. Saat mereka belum balik, kamu tinggal nyaman di sini. Tapi keluarga Kiao Shihan bawa bukti, nekat melaporkanmu. Aku juga tak bisa apa-apa. Kepala desa, rumah ini kubayar. Kenapa atas nama Qin Shucheng? Kamu kan tahu. Renji, aku lihat kamu dari kecil. Kalau tak kubela kamu, mereka langsung bawa orang, usir kamu keluar. Kepala desa, rumah ini kubayar. Dia berani usir aku? Renji, kamu harus pertimbangkan aku. Kepala desa, beri aku 3 hari. Aku akan selesaikan. Baiklah, maksimal 3 hari. Nanti aku tak bisa bantu. Menghabisi sampai habis. Otak babi pun tahu, ide buruk Chow Sihan. Ah, aku juga tak bisa apa-apa. Ah, Apa 3 hari? Chow Sihan terlalu kejam. Hei, mau kemana? Temui Qin Shucheng, tanya soal sertifikat. Sungguh tak adil. Ah, kemari sebentar. Hah? Lain kali jalan yang benar, jangan buat yang tak nyata. Ya, Pemasangan tabung gas di desa tak baik, mudah kecelakaan. Terutama keluarga Chin baru balik, mungkin tak terpasang benar. mengerti Tuan. Tuan kedua belakangan mulai aktif. Kita perlu apa? Tenang saja, awasi terus. Baik. Sudah kukatakan, lain kali pakai jalan benar. Paman Wang, lama tak bertemu. Sertifikat rumah ini sah. Kau di sini cari gara-gara, tak ada gunanya. Sah saja. Lalu, tanya Qin Shucheng, si mahasiswa top ini, kamu pikir apa? Renji secara hukum, tapi hanya nama di sertifikat yang diakui. Hidup dari keringatku. Budi 10 tahunmu, bagaimana? Jangan terlalu cari masalah. Awas, kularang polisi. Aku yang cari masalah? Aku akan perlihatkan pada semua. Qin Shucheng ini, pria pengkhianat masa kini. Cara dia tinggalkan istri lama, lalu mendekati nona kaya kota. Bersama ganggu yang tak punya keluarga, anak desa. Qin Shucheng ambil kembali rumah yang sah. Salah apa? ribut apa? Kepala desa, cepatlah datang beri keadilan. Renji si wanita galak. Dia tak akui fakta, bahkan datang sendiri, buat keributan. Sungguh tak pantas. Kau, Nona Kiao, harusnya kau yang datang minta maaf. Kepala desa maksudmu apa? Kamu kemarin lupa ini di rumahku. Shihan, jangan sembarangan buang barang lagi. Kamu? Pemimpin perintah saja.
Fakta yang jelas kadang kok bisa salah, memalukan kita. Pemimpin tenang saja, serahkan padaku. Renji kenal pemimpin Zhang? Bagus, sama-sama penjahat. Kalau begitu, jangan salahkan aku usir kamu. Renji, ku beri waktu 1 hari, minggat dari rumahku. Ini rumahku, kenapa harus pindah? Chin Sucheng, kalau kamu masih manusia, segera ubah nama di sertifikat rumah. Renji, aku tahu kamu kurang sekolah, tapi marah tanpa alasan itu salahmu. Benar kan Kepala Desa? Ya, Chin Sucheng. Kamu kan sudah baca banyak buku, ini benar-benar tak tahu malu. Kepala Desa, kenapa Anda juga bilang begitu? Chin Sucheng, kamu sendiri pasti paling tahu. Selama bertahun-tahun ini, Renji yang biayai sekolahmu. Dulu, aku anggap kamu pindah cinta. Sekarang, kamu malah balas dendam. Kamu masih pantas disebut laki-laki? Benar, ya. Lihat, ya. Apa yang kamu omong? Jangan kira kamu kepala desa, aku tak takut padamu. Aku akan suruh ayahku. Sudahlah Sihan. Ya, Lihat apa? Jangan ribut, memalukan. Sucheng, kita kan sering bertemu. Jangan berlebihan. Sebagai warga satu desa, kami masih anggap kamu lulusan terbaik. Kalau kamu tak punya hati nurani, desa-desa sekitar ini akan menenggelamkanmu. Benar-benar. Ya, Kepala Desa. Ini karena orang rumah tak paham. Cepat ambilkan sertifikat rumah. Karena semua sudah setuju, rumah ini nanti aku ganti namanya. Chin Sucheng, kita tak saling ganggu lagi, tak ada hubungan lagi. Bubarlah. Kau pengecut. Rumah sendiri, diserahkan ke orang lain. Tak memberi, jangan bilang di desa. Di kota kita tak bisa tinggal. Renji, kau jalang. Aku takkan biar kau nyaman. Tunggu saja. Kepala desa, terima kasih. Aku hanya berkata jujur, penderitaanmu tahun-tahun ini, semua melihatnya. Chin Sucheng boleh suka orang lain, tapi jangan tak manusiawi. Sudah lama aku melepaskannya. Butuh apa-apa, bilang ke kepala desa. Ya, Ayo. Apa yang meledak? Suaranya besar sekali. Itu dapur kita, dapur meledak. Ah, cepat pergi. daging babi segar. Disembelih segar dijual langsung, tanpa air, tanpa campuran. Cepat lihat. Bibi mau beli daging? Si pembantai babi, Chin Sucheng itu tak berperasaan. Kau bunuh babi biayai sekolahnya 10 tahun. Dia langsung meninggalkanmu. Chin Sucheng memang pria brengsek, tapi tenaga si pembantai babi ini, pria biasa tak bisa menaklukkannya. Aku pun tak berani menikahinya. Mahasiswa kota lebih segar. Omong kosong, Renji kita rajin dan cantik. Kau tak berani nikahinya, itu kau tak mampu. Malah menghina Renji kita. Apa-apaan ini? Renji, jangan dengarkan mereka. Itu cuma omongan. Tak ada ruginya. Tenang. Chin Sucheng si brengsek, nanti akan kena balasan. Nanti, aku akan perkenalkan padamu, seorang pemuda yang lebih baik. Baik. Bos, 1 kilo daging samcan. Tanpa daging, tanpa lemak sama sekali. Lalu 1 kilo daging tanpa lemak sama sekali. Lalu 3 iga babi. Kalau kulihat ada urat, aku gulingkan kiosmu. Nona Chow, ambil ini. Dagingmu kelihatan layu. Seperti kamu si pembantai babi. Bisa jadi daging babi sakit. Aku tak mau lagi. Chin Sucheng tak berperasaan duluan. Kau sengaja memprovokasi belakangan. Aku sudah membantai bertahun-tahun, jualan daging babi mengandalkan reputasi. Kalau kau anggap dagingku rusak, silakan laporkan. Tapi kalau kau sembarangan memfitnahku, aku berjuang mati-matian hingga kau mendekam beberapa bulan. Omonganmu cukup hebat juga. Sekarang cuma omong kosong, Berapa? Aku beli. 60 yuan. Renji, kau tunggu saja.
Mau bongkar kios? Kasar, pembantai babi kasar. Gadis muda sekarang. Demi pria, apa sih yang nggak bakal dilakuin? Katanya, tiap hari nyelonong ke kamar pria. Belum nikah pula, genit banget. Nggak malu? Iya kan? Dia aja nggak mau. Dia malah yang ngejar. Katakan saja langsung. Menyindir siapa? Kami nggak sebut nama siapa-siapa. Yang nggak tahu malu, ya tahu sendiri. Tunggu aja lihat nanti. Lihat mak comblangku. Tukang potong babi, dia mimpi mau nikahin mahasiswa pasca sarjana. Jangan mimpi. Kalau lukamu sembuh, pergi. Jangan numpang lama-lama di sini. Kau mau usir aku? Tempatku ini. Nggak sanggup nanggungmu gratisan. Kau sudah lihat. Kondisi rumahku ya segini. Aku ini anak bos grup properti. Masa 2 kilo dagingmu aja nggak sanggup bayar? Nggak boleh. Lukaku parah. Sekarang nggak bisa pergi. Perlu istirahat dulu. Kalau parah, ya ke klinik. Aku bukan dokter. Aku susah payah menyelamatkanmu dari maut. Sudah cukup berbaik hati. Kok malah nempel padaku? Belum jelas juga siapa yang mau membunuhku. Lagi pula, pulang nanti ayah pasti maksa aku meneruskan usaha keluarga. Aku baru saja bisa kabur. Kalau begitu, rawat aku sebentar lagi. Hei kak, aku membungkuk hormat padamu. Kamu pria dewasa, tinggal di rumahku tidak pantas. Aku masih perawan yang belum menikah. Kalau orang lihat kita tinggal bersama, kabar ini akan menyebar ke desa-desa sekitar. Bagaimana aku bisa hidup? Aku bukan orang jahat. Namaku Gaoyi. Tenang saja. Begitu sembuh, aku langsung pergi. Berapa uang yang kau habiskan untukku, akan kubayar 2 kali lipat. Ah, tidak bisa. Uang bukan masalah besar. Yang penting adalah reputasiku sebagai perawan. Kalau tersiar, bagaimana aku bisa menikah? Ninci. Ninci, ninci. Ninci, ninci. Mak Comblang Cian, kenapa datang ke rumahku? Renji, tadi pagi di jalan. Memang kata-kataku salah. Bibi minta maaf padamu. Minta maaf. Renji, ini uang datun dari desa sebelah. Walau umur 45, tapi di kota punya 3 rumah. Tabungannya total lebih tebal dari daging babi di talenanmu. Jika kau nikahi dia, nanti hidupmu bahagia. Makasih Mak Comblang Cian, calon yang bagus sekali. Langsung pikir aku. Renje, kamu juga tahu, kerjaan potong babi ini tidak disukai orang. Walau di desa-desa, semua cukup suka kamu. Tapi hanya di luar. Diam-diam, keluarga mana yang mau anaknya nikahi kamu? Tapi untungnya, kamu masih muda. Parasmu bagus. Juga belum punya anak. Kakak Wang tidak menolakmu. Ini siapa? Kamu kan bilang perawan. Kenapa siang hari di rumah simpan pria liar? Bagus, Jang Renji. Biasanya seperti orang polos. Ternyata diam-diam jahat. Pria liar dipelihara di ranjang. Lihat jalang ini. Di luar, potong babi jual daging. Diam-diam menggoda pria. Memang punya cara. Kalau mundur beberapa puluh tahun, pasti kamu dicelup di pintu desa ke dalam sumur kering itu, agar tak jadi bencana para lelaki di desa sekitar. Kau ngomong apa? Aku belum bicara. Kau malah banyak mikir. Tampaknya jujur. Tak kira begini. Dulu aku curiga. Sekarang lihat. Dia ternyata bandel. Aku hanya terluka. Tinggal sementara di sini, dengan Nyonya Jiang. Tidak ada apa-apa, hubungan tak pantas. Aku hanya menolong dan berobat, bukan selingkuh. Pulihkan diri. Dia pelihara pria liar. Siapa tahu di dalam rumah, berapa banyak perbuatan kotor. Ini merusak moral. Kurasa harus diarak. Gadis belum menikah, tinggal dengan pria liar. Kalau ini tersebar, mana muka desa kita? Perjodohan ini, biar busuk di mulutku, aku tak akan bilang padamu. Nanti aku ke kota,
dengan semua mak comblang, bicarakan dengan baik. Kurasa nanti, pria baik mana berani menerimamu. Urus urusanmu sendiri. Renji orang seperti apa? Bukankah semua sudah jelas? Perlu kau karang di sini? Cepat jelaskan. Kalau tidak, gosip ini bisa bunuh orang. Tahun lalu, putri kecil keluarga Wang penjual tahu, cuma karena ngobrol lebih lama dengan kakak dari desa sebelah, akhirnya dibilang pelacur dan loncat ke sungai. Aku nggak ngapa-ngapain, kok mereka berani ngomong begitu? Renji, dengerin nasihat tante. Chin Sucheng ini memang bukan orang baik. Semua orang juga udah lihat. Tapi perempuan seumur hidup, kalau nggak ada laki-laki bantu, hidupnya bakal susah banget. Kamu lihat, tiap hari jualan daging babi dari pagi buta, kamu sih nggak peduli. Tapi nggak tahan omongan orang-orang, dibilang kamu menggoda laki-laki. Tante masih punya beberapa laki-laki yang bisa diandalkan. Nanti tante perkenalkan. Nenek Li. Urusanmu apa? Aku niat baik memperkenalkan si pembantai babi ini dengan keluarga baik, kamu malah menghalangi jodoh orang. Kalau kamu mau, lain hari aku kenalin beberapa kakek-kakek untukmu. Kamu udah punya istri, punya pacar? Belum. Dia tunanganku. Besok urus surat nikah. Wah, Renji, kami tunggu acara pernikahanmu. Mereka sudah punya pacar. Kamu ini mak comblang, tak paham situasi. Kamu bawa aku. Kembalikan biaya perkenalan. Aku juga tak tahu. Si pembantai babi, kapan punya pacar? Lain kali. Nenek perkenalkan yang lebih baik. Biaya perkenalan hari ini, aku tak kembalikan padamu. Tongkat ini, kamu dapat di mana? Cukup cocok. Enak dipakai. Ini masih. Dulu Ibu Chin Sucheng patah kaki. Aku sengaja buat. Dia dulu meremehkan. Tadi aku bilang kamu suamiku. Aku memang tak punya cara. Jadi bilang begitu. Kalau kamu belum menikah, bisakah kamu menikah resmi denganku? Ah, kamu juga tahu. Desa ini, desa desus cepat menyebar. Aku juga tak mau hidup dalam gosip setiap hari. Tapi kamu tenang saja. Kita bisa menikah palsu. Setelah lukamu sembuh, kamu bilang pada semua. Bilang aku putus denganmu. Lalu kamu sedih sekali, pergi dari rumah. Ah, kamu putus denganku. Kenapa tak bilang aku putus denganmu? Aduh, yang penting bukan ini. Yang penting pernikahan formal, bisa hentikan gosip. Asalkan sudah nikah resmi, tak ada beda asli palsu. Setelah menikah, kamu di ranjang, aku di sofa. Tiap hari aku ganti perban dan masak. Daging babiku, makanlah sesukamu. Setelah lukamu sembuh, aku tak akan memaksa. Masih tak mau? Dia selamatkan aku. Budinya harus kubalas. Aku akan siapkan barang pernikahan. Kutinggalkan uang untukmu. Kamu bisa beli yang kamu suka. Anggap mas kawinmu. Kau anggap aku menantu masuk? Orang yang mengejarku, sudah jelas? Sudah ketemu, itu ulah tuan kedua. Selidiki lagi, pastikan tuan kedua ingin apa sebenarnya. Kau beli selimut nikah buat apa? Aku ngapain, urusanmu apa? Renji, aku suruh Sihan pergi. Hari-hari ini banyak yang ingin kukatakan. Waktu itu kukatakan itu karena dia ada di situ. Kau tahu perasaanku padamu bertahun-tahun. Renji, ingat kau waktu aku lulus kuliah? Kau potong 30 babi untuk orang lain, baru cukup uang kuliahku. Aku ingat semua. Intinya saja. Aku tak bisa lupain kamu. Sihan pemarah. Tapi ayahnya kasih aku kerja dan sumber daya. Hasilnya sama. Aku rawatmu 10 tahun, kau khianat. Renji, kau belum ke kota besar. Tanah di sana mahal sekali. Tak ada koneksi dan sumber daya. Mustahil sampai di titik ini. Jadi kau memanjat Kiau Sihan, tangga sumber dayanya, lalu menendangku, si pembantai babi. Renji, hatiku selalu memikirkanmu. Nanti kau diam-diam berhubungan denganku. Jangan sampai Sihan tahu. Aku kasih uang tiap bulan. Kau tak perlu berpanas-panas lagi. Jualan daging babi, setuju? Chin Sucheng tak tahu malu. Beberapa waktu lalu, kau masih bawa pacarmu, pamer di depanku. Sekarang mau jadikan aku selingkuhan? Layakkah kau? Kau ikut aku bertahun-tahun. Siapa di kota ini yang tak tahu? Selain aku, siapa yang mau menikahimu? Hah? Jadi kau sungguh mau punya satu di rumah, satu lagi di luar? Cih.
Jangan dianggap baik malah tak tahu diri. Kau cuma tukang potong babi. Mau menikah dengan pria sebaik apa? Hei, si pembantai babi, berani-beraninya menggoda suamiku. Pas sekali kau datang, lihatlah suamimu. Apa yang dilakukannya diam-diam. Si Han, dengar penjelasanku. Dia yang diam-diam, katanya rindu padaku. Tapi aku tak bereaksi sama sekali. Dia malah menghadangku di jalan. Dia menarik-narikku, bilang mau menghidupiku. Aku jagain kamu. Lihat dirimu, kelakuanmu sok-sokan. Layak enggak sih? Dasar tak tahu malu. Ah, udahlah, semua susah. Jaga baik-baik pacarmu. Ganggu aku lagi, ku bikin dia lumpuh. Tuan muda, Tuan suruh kamu langsung balik ke kota Hai warisi usaha. Kalau nggak balik, Tuan bakal. Lapor ke kakek. Aku belum bisa pulang sekarang. Ada tanah cocok buat bangun rumah. Perlu ku teliti lagi. Aku pulang. Gaoyi. Gaoyi. Sudah kuduga. Sejak kecil dibuang orang tua kandung. Pacar masa kecil, juga kabur sembarangan sama orang. Sekarang kamu bohong juga. Ternyata aku memang tak layak dicintai. Kenapa nangis? Bukannya kamu jijik, enggak mau nikah sama aku? Kenapa belum pergi? Aku sudah setuju nikah sama kamu. Mana mungkin ingkar janji? Lihat, Kamu dapat duit segini dari mana? ini mas kawin 100.000 satu. Artinya 1 dalam sejuta. Karena kita mau nikah. Apa yang orang lain punya, kamu juga harus punya. Ini ketulusanku. Maaf. Kukira kamu juga tinggalkan aku. Ayo, kita nikah. Ya. Aku benar-benar menikah. Hari bahagia. Bibi kasih untuk kalian. Renji gadis baik. Nanti hidup bahagia dengannya. Baik, Bibit, tenang saja. Kabar kalian sudah menikah, hadiah untuk kalian. Hadiah untukku? Pasti tidak bagus. Tuan Gao harus jaga istrimu. Menikahinya tidak mudah. Nanti ya, simpan baik topi ini. Karena istrimu dengan suamiku kenal hampir 20 tahun. Hadiah untuk kalian. Kamu perlakukan begini? Ambil kembali hadiahmu. Wanita tak tahu malu, cepat dapat suami. Ya, kemarin dulu masih ingin nikah mantan. Sudah berubah hati. Jangan ngomong asal. Renji gadis baik. Lebih baik dari pengkhianat. Seperti topi ini, semoga cinta kalian tertawa. Ayo suami. Baik. Kamu, Zhang Renzi, Tak bisa minum banyak. Jangan pamer pada tetangga. Nyaman. Aku ambil air hangat. Rencia, malam pertama berharga. Nikmati saja berdua. Bukan bibi ini. Pintu terkunci dari luar. Malam ini kamu harus ikhlas tidur sekamar denganku. Tenang saja. Aku takkan nodai kehormatanmu. Aku tidur di lantai. Gaoyi, hari ini terima kasih sudah berpura-pura menikah denganku. Cuma ucapan terima kasih doang. Lalu kamu mau apa?
Aku mau... Terima kasih yang tulus darimu. Aku tak paham maksudmu. Suami aku pulang. Hari apa ini? Bawa pulang minuman pula? Rumahku akhirnya kembali. Harusnya kita minum untuk merayakannya. Chin Suceng itu mudah diajak bicara ya. Baru minta, langsung dikembalikan. Mudah atau tidaknya tak penting. Rumah ini milikku. Pada akhirnya tetap milikku. Oh ya, dapur keluarga Chin meledak. Ayo bersulang. Kita bersulang untuk keadilan langit. Bersulang. Kamu tidak ada perasaan sedikit pun pada Qin Suceng lagi? Banyak pria di dunia ini. Tanpa pohon bengkok itu, segenap hutan masih menungguku. Jadi kamu tertarik pada pohon lain? Dengan ada pemuda seganteng kamu, yang lain jelek semua. Tapi, kamu benar-benar pria tertampan yang pernah kulihat. Kamu tidak mungkin tatap terus setiap lihat pria ganteng kan? Tentu tidak. Aku cuma akan menatapmu. Lagi pula kamu adalah suamiku yang sah dan berizin. Apa? Sekarang bukan pernikahan palsu lagi. Seth, jangan bicara. Sebagai menantu, kau harus tahu diri. Jadilah pajangan yang manis. Aku istrimu, jual babi untuk menghidupimu. Tak kusangka kau biasanya ceroboh. Saat mabuk, kau sangat imut. Suami aku mau cium. Jangan pergi. Aku tidak pergi. Aku tahu. Setelah lukamu sembuh, kau akan pergi. Aku sendirian lagi. Aku ajak engkau pergi. Pergi? Kemana? Ke kota. Apa kau tidak suka aku? Aku orang desa. Maaf merepotkanmu. Aku tidak. Kau mabuk. Aku tidak mabuk. Aku sadar. Siapa aku? Laki-lakiku. Gaoyi. Kau yang bilang. Aku tidur dengannya kemarin. Kecantikan menyesatkan. Tapi Gaoyi tampan. Lahir anak laki atau perempuan, keduanya imut. Aku tak mau cari suami lagi. Memiliki satu, anak yang berdarah dagingku, lumayan juga. Setelah Gaoyi pergi, anak ini milikku sendiri. Pertahankan anak saja juga bagus. Laki-laki bajingan, tidur lalu lari. Laki-laki memang tak ada yang baik. Kau bilang siapa tidak baik? Aku sadar kau tidak ada. Kukira kau lari setelah tidur. Apa ini? Selendang. Kau ingat kasih ini? Kamu suka selendang kan? Iya. Tapi kok tahu? Pak, berapa ini?
Mbak, ini bagus. Bu, diskon 5 yuan, 85 untukmu. Selendang sekecil ini 85 yuan. Sehari jual babi, hanya dapat 60. Pak, 40 jual? Mbak, usaha kecil tahu, untungnya sedikit. Ini sutra Jiangnan. Minimal 90. Aku tiap hari potong dan jual babi. Nggak ada acara pakai. Beli pun disimpan. Nggak mampu ya nggak? Pura-pura kaya? Nggak usah tanya, aku tahu. Asal kamu suka. Luka di dadamu. Belum sembuh total. Lari jauh sakit nggak? Kamu tahu aku masih sakit. Tadi malam, lupa. Siapa yang meraba bersemangat? Jangan bilang lagi. Bilang lagi, malam nggak kasih makan. Malu dong. Langsung muntah darah. Tolong, maafkan. Maafkan kamu. Kamu sukarela? Kalau bukan ayahku, keluargamu nggak punya lahan. Sialan. Dengar ya, kalau aku sentuh lagi, nangis lagi, nggak dapat bantuan sosial. Pergi sana. Nona Chow, Tuan Wang, aku bantu kamu. bantu aku. Bisa bantu apa? Lihat si tukang potong babi. Meski kerja potong babi, jual daging, kerja kotor. Tapi kulihat dia ganti baju. Diam-diam dia cantik langka. Kelihatannya bagus. Pinggang ramping, kaki panjang. Dan suamiku bilang, dia masih perawan. Benarkah? Bagaimana bantu aku? Malam ini di sudut pohon desa. Datang saja, pasti senang. Hei, si tukang potong turutilah. Pasti nikmat. Berani serang aku? Tak tahu aku bunuh babi. Masih main? Belum dapat pelajaran? Wah, ini anak kepala desa. Renze, kamu sengaja lukai orang. Kalau kamu menyerah, patuh saja. Aku maafkan kamu kali ini. Kuat lagi, lalu apa? Suntikan ini pasti jatuh juga. Tuan Wang, bersenang-senanglah. Nona Chow. Ke depan butuh bantuan, sampaikan saja padaku. Aku pasti usahakan. Si tukang potong. Kakak datang. Biasanya tak perhatiin. Lihat lebih teliti. Hahaha. Si pembantai babi ini. Di desa kita termasuk yang terbaik. Wah, pinggang kecil ini. Jadi pembantai babi sayang sekali.
Hari ini, biarkan aku menikmatimu. Lepaskan aku. Kau pembantai babi. Belum pernah rasakan rasa pria, kan? Hari ini aku tunjukkan apa pria sejati. Lepaskan taliku. Melepaskanmu, tenagaku lebih besar darimu. Aku kelihatan bodoh? Berhenti melawan. Nikmatilah dengan tenang. Aku lindungi kau di desa. Usaha jagal babimu, aku jaga juga. Cih, suamiku tahu aku hilang. Pasti cariku. Kau celaka nanti. Setelah kita bersatu, lihat, aku celaka dulu? Atau suamimu tinggalkan kau? Lepaskan aku. Jangan sia-siakan tenaga. Obatku 3 kali lipat. Sudah rasakan gairah membakar? Cantikku. Nanti kau minta padaku biar kau nikmati. Tunggu. Kau tak mau sakit, kan? Apa maksudnya? Lepaskan. Aku ikut. Aku bantu lepas. Aku kelihatan bodoh? Tangan kaki lemas. Lepas saya, tetap tak bisa lari. Kalau saya patuh. Suami saya panggil polisi. Kamu juga aman. Sudahlah. Kalau tak mau, lakukan paksa. Nanti tanggung sendiri risikonya. Baik, jangan tipu. Bajingan. Kalian selesai. Tunggu saya telepon. Gaoyi, saya panas. Kamu apa lakukan padanya? Hanya ini. Suntik semua ini sendiri. Ini dosis sapi. Ini bisa bunuh orang. Sudah. Saya telepon. Ayo pulang. Panas. Tidak nyaman. Tunggu sebentar. Tahu siapa ini? Langsung cium? Gaoyi. Suami tercintaku. Saya minta tolong. Bantu apa? Kamu mau apa? Mau suamimu. Keponakan di rumah, keponakan. Saya temukan pasangan baru untukmu. Air. Keponakan, kamu mabuk? Sayang. Aduh, keponakan, kenapa? Keponakan kamu, jangan takuti keponakan. Keponakan. Cepat tolong. Ini kenapa keponakan? Aduh. Aduh, keponakan. Aduh, keponakan jangan. Keponakan jangan. Keponakan, aduh. Semalam saya mimpi bagus. Saya mimpi dengan cowok ganteng. Kenapa tatapku?
Aku tatap istriku. Memang harus. Siapa istrimu? Cek, cek, cek. Habis pakai lupa. Kau. Semalam kamu sering panggil suami. Bersemangat. Aku tak tahu. Tak tahu apa yang kulakukan. Aku sibuk semalaman. Pinggangku hampir patah. Kamu anggap aku alat. Aku tak anggap kau alat. Aku serius. Cintamu serius? Aku. Pasanganku, 20 tahun tak sentuhku. Tak sangka dia kurus. Cukup kuat. Semalam. Tidur dengan mak comblang Cian tetangga. Tak mau hidup. Aku bilang lagi masak. Kamu mirip permen lengket. Karena suka kamu. Aku pikir-pikir. Makasih untuk kemarin. Tapi kamu usik anak kepala desa. Desa sekitar. Mereka takkan lepas kau. Uang ini untukmu. Selain mas kawinmu. 5.000 yuan tabunganku. Semua untukmu. Ambil, cepat pergi. Mau usir aku dengan uang. Apa aku pengemis? Ini semua tabunganku. Kamu usik keluarga kepala desa. Qiao Shihan dan Qin Shucheng. Mereka takkan lepaskanmu. Oh iya. Dan urusan perceraian kita urus sekarang. Khawatirkan aku. Aku cuma merasa membebanimu. Aku merasa bersalah. Tak apa. Jangan khawatirkan aku. Dia didukung kepala desa. Aku juga punya pelindung. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, sejuta, 8 juta. Dari mana uang sebanyak ini? Ini tak usah kamu pikir. Suamimu punya cara. Simpan baik-baik barang ini. Jangan biarkan orang lain tahu. Bos. Lain kali jangan lakukan ini. Baik, Tuan Muda. Atur saja. Pertemuan penanaman modal besok, aku akan hadir langsung. Aku segera atur. Direktur Gao, benarkah dia di desa terpencil ini? Bapak tua, saat grup dikelola Gao Zeming sementara, dia malah lakukan revitalisasi pedesaan. Hanya pengecut. Direktur Gao, apa langkah kita? Dulu tak mati, anggap saja dia masih hidup. Dia suka desa ini, bukan? Kali ini, kita akan biarkan dia di desa ini. Renji, cepat, kepala desa akan jamu tamu kota. Bos besar, 1 koki tak cukup. Mereka bilang ada khusus ikan, khusus ayam. Sekarang kamu masak khusus babi. Bos, apa yang begitu penting? Aduh, tak sempat. Di jalan, kepala desa panggil kamu. Cepat tunjukkan keahlian. Ayo, ayo, ayo. Direktur Gao, selamat datang. Lihat desa kami, alam yang asri. Pohon buah di mana-mana. Kalau bisa buat agrowisata, orang kota pasti berebut datang. Agrowisata. Ketinggalan zaman. Saya mau bangun 1 klaster homestay pedesaan mewah. Investasi awal 50 juta. Bagaimana? Baik. Direktur Gao suka desa kami, keberuntungan seluruh desa. Visi Direktur Gao tajam. Jika proyek ini sukses, hasil pertanian sekitar, harganya pasti naik. Betul, lahan sayur organik kita dan homestay bisa saling melengkapi. Ayo,
makan sambil ngobrol. Katanya kamu putus, pasca sarjana keluarga Kin itu. Suami baru hasil nikah kilat. Tapi di desa sekitar, pria ganteng tak ada tanding. Cuma orang biasa, cuma punya otot perut. Renji, cepat buatkan 3 hidangan andalanmu, daging tumis ala pedesaan, daging asap, Direktur Gao tunggu cicip. Baik. Direktur Gao, keluarga Gao I, andai ada saudara begitu. Daging asap ini berlemak, ada aroma asap pinus. Lebih enak dari yang di Beijing. Siapa yang buat? Pembantai babi desa, ahli buat daging asap. Jika Direktur Gao suka, pasokan daging asap homestay, semua ditanggungnya. Agrowisata dengan pembantai babi. Hahaha, cukup cocok. Direktur Gao, coba juga kembang kol organik keluarga Ciao. Pakai teknologi budidaya terbaru. Warnanya biasa, kelihatan biasa. Itu dia. Kenapa dia datang? Ini kakak yang menghindar. Investasi desa yang sepele, bagaimana bisa mengundang Anda yang agung? Kapan kamu bisa atur jadwalku? Adik ini cuma peduli. Dia kakak Direktur Gao, tidak mungkin. Dia jelas pembantai babi perempuan, menantu rumah istri. Betul, kenapa dia panggil Direktur Gao kakak? CEO Grup Gao Seleo, Gao Zeming. Kepala desa lagi bahas investasi. Anda bukan menantu keluarga Jiang Renji? Menantu tak sengaja, investasi bisnis utama. Apa? Menantu itu, CEO Grup Gao Shiliu. Ini tak mungkin. Katanya ada orang mau mengganggu ladang percobaanku. Kakak, mana mungkin. Anda tak nikmati ketenangan di perusahaan. Datang ke desa terpencil ini alami hidup. Alami hidup. Saya datang ajar beberapa orang. Apa itu profesional? Pusat perawatan kesehatan. Belum dengar. Beberapa kabupaten sekitar. Tak ada yang buat. Agrowisata modal kecil, risiko rendah. Pusat kesehatan apa ini? Jika tak ada yang datang, investasi tak sia-sia. Saya tanam 100 juta. 100 juta. Dalam 3 tahun, hasil minimal 3 kali. Kepala desa. Anda berjuang di sini seumur hidup. Harus tahu arti, untung tanpa rugi. Lebih nyata dari janji kosong. Kenapa bilang agrowisataku, janji kosong? Adik, kamu lupa? Beberapa tahun lalu, ke pinggiran kota, investasi kebun ekologi, masih penuh rumput liar. Pandangan investasimu tak maju. Cuma main saja. Itu kecelakaan. Aku keliru, tak dihitung. Semua hutan di kaki kita ini ada tambang emas hijau. Tim profesional sudah periksa. Kandungan ion oksigen negatif tahunan, capai 38.000 per cm3, jauh lewati standar WHO untuk udara bersih berkali lipat. Dari segi ROI, pusat perawatan premium, target klien bernilai tinggi. Mereka rela bayar untuk layanan bagus, hamburkan uang. Aku tak tahu ini. Kualitas udara desa kita lebih baik dari kota Beijing. Dan pusat perawatan hutan oksigen kita bisa terhubung dengan objek wisata alam sekitar, bentuk lingkaran wisata kesehatan satu atap, luas sumber pelanggan. Setelah jadi, ini akan jadi satu-satunya kartu nama perawatan premium di sini. Tak hanya tarik wisatawan lokal, tapi jangkau seluruh negeri, bahkan pasar internasional. Agrowisataku juga bisa. Adik,
Selama ini kamu cuma makan, minum, judi, dan main wanita. Tak belajar apa-apa ya? Maksudmu apa? Ada berapa agrowisata di seluruh negeri? Kau tahu? Pasokan dan permintaan sangat tak seimbang. Kau tahu? Puluhan agrowisata tutup. Kau tahu? Sudah jenuh? Bukannya agrowisata lagi tren? Memang masuk akal. Bahkan desa kita tahu ini tren, artinya trennya sudah lewat. Kepala Desa Wang. Mau kejar ekor agrowisata? Buka setengah tahun lalu cepat bangkrut? Atau mau bersama saya? Wujudkan loncat 3 tingkat kekayaan desa? Apa saya yang buta atau Tuan Gao yang punya visi luar biasa? Renje daging asap ini gimana bikinnya? Coba-coba sendiri. Kamu hebat banget. Dengar bos besar di kota. Makan pun puji terus. Satu meja penuh masakan. Cuma puji daging asapmu. Benarkah? Iya dong. Bos investasi 100 juta itu. Ayo kita lihat. Direktur kecil Gao, Anda dan Direktur Gao orang besar. Soal investasi ini, Tenang, Kepala Desa. Keluarga tak perlu bicara resmi. Betul kan, Kak? Adik mau belajar bagus. Sebab beberapa hal. Tak ada yang ngajar. Seumur hidup tak paham. Lepas. Aku tak mau pergi. Aduh, lepas. Cepat ke sini. Keterlaluan. Kepala desa, anakmu tidur dengan istriku. Hari ini kau harus beri aku penjelasan. Lau Huang, jangan asal bicara. Istrimu sudah lebih dari 50 tahun. Anakku baru 20-an tahun. Kalau tersiar, siapa yang percaya? Dilakukan atau tidak, anakmu yang tahu. Bocah, cepat katakan. Fitnah sudah sampai ke kepalamu. Kau akan ditertawakan. Ayah, aku tidak. Bicara bohong dengan mata terbuka. Kancing ini apakah dari bajumu? Istriku bilang. Kemarin dia terus memanggil Xiao Tian. Bahkan dia bilang istriku lebih muda dari gadis 18 tahun. Selera anak kepala desa ini benar-benar cinta sejati yang melampaui usia. Hebat. Dibanding drama Las Vegas lebih seru. Cepat katakan, biasanya membualkan hebat? Ini perempuan tua ini memberi aku obat. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku menyentuh barang tua seperti ini? Omong kosong. Jelas kau yang minta padaku. Sekarang setelah tidur, lemparkan kesalahan. Menarik. Masih bisa lihat ini. Salah istrimu yang genit. Dia yang aktif menggodaiku. Aku hari ini tidak memotongmu, aku ganti namamu. Sial, aku takut padamu ah. Lihat siapa yang memotong siapa hari ini. Berani bicara begitu padaku? Awas ku masukkan penjara. Kepala desa. Ini putra bapak. Sengaja mempersiapkan pertunjukan untuk kami. Maaf. Memalukan di hadapan Direktur Gao. Ayah, kenapa pukul aku? Di acara penting begini, kau berbuat kekacauan. Kubunuh kau. Cepat minta maaf pada Direktur Gao. Dialah dalangnya. Direktur Gao, anak saya kemarin mabuk. Tak tahu apa yang diomongkannya. Mohon maafkan dia. Jangan ditanggapi serius. Saya tadinya berniat membantu perbaiki jalan desa, tapi sepertinya bapak sibuk. Tenang, Direktur Gao. Hal kecil ini segera bisa diselesaikan. Hal kecil, kepala desa. Hari ini harus beri penjelasan. Karena kepala desa masih punya banyak urusan keluarga, investasi dan perbaikan jalan. Bicarakan lain kali. Direktur Gao, Siapa ini? Orang tak berkepentingan, dilarang masuk. Kami bukan orang tak berkepentingan. Kami adalah koki yang diundang khusus kepala desa. Ini bukan Gao Yi? Koki kembali ke dapur. Jalan-jalan di depan buat apa? Wah, saudara. Cuma lihat wajah bos besar. Tak mencuri atau merampok. Bahu lebar, pinggang ramping. Bahkan saat berjalan. Bahkan lekuk tulang belikatnya mirip. Gao Yi? Bukan. Meski Gao Yi orang kota. Juga tidak mungkin bos perusahaan sebesar ini. Jauh di bawah Gao Yi. Kalau Gao Yi yang pakai jas ini, pasti lebih ganteng. Sudah dibilang, dilarang masuk, jangan mengganggu. Kepala desa lagi bicara urusan penting. Kalian terlalu kaku. Kakak tahu, sudahlah kita tidak usah lihat.
Sok tinggi apa? Bukannya dewa. Siapa mau lihat silakan. Nanti kalau aku sudah kaya, aku juga akan belikan gawi jas yang bagus. Gao Zeming, aku sudah terlalu baik padamu. Kakak, tenanglah. Gao Zeming itu cuma belalang sekarat. Tidak akan lama lagi. Keluarga Gao nanti pasti di tangan kakak. Tentu. Tapi Gao Zeming hari ini berbuat begitu, aku pasti buat dia menyesal. Direktur Gao maksud Anda. Dia kan punya pacar desa di pelosok, kalau gitu buat si desa itu merasakan akibatnya. Kakak bijaksana. Segera kulaksanakan. Gao Yi, kenapa seharian tidak di rumah? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Renzi, Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. aku baru dengar, anak kepala desa, bajingan itu mau culikmu. Kau tak apa? Tunggu kau peduli, sudah telat. Renzi, kita dari kecil bersama. Kau masih ingat? Kau takut pertama potong babi. Aku pegang kaki babi untukmu. Aku ingat, kau bilang wanita desa kampungan, tak pantas untuk mahasiswa pasca sarjana. Kenapa kau di kota? Istri marah-marah, ingat wanita kampungan yang baik. Aku tak cinta dia. Malam-malam begini, seorang pria menikah, dengan aku wanita menikah, bersentuhan. Tunggu suamiku pulang, dia lihat bagaimana. Ah iya, aku mau bilang ini padamu. Suamimu bukan orang baik, dia penipu. Sudah selesai? Kau hina aku sudah. Sekarang kau fitnah suamiku. Menurutku, jangan panggil Shucheng, panggil si manis saja. Renzi. Percayai aku sekali lagi, Gao Yi dia sebenarnya bukan Gao Yi. Dia dari grup Gao Si. Tengah malam di rumahku, mengganggu istriku. Kulihat lagi, kupatahkan kakimu. Munafik. Kau tak pantas untuk Renzi. Kau bahkan jati dirimu tak berani katakan padanya. Cepat pergi. Renzi, kau akan menyesal. Dia selalu memanfaatkanmu. Kau menyembunyikan sesuatu dariku? Makan dulu, jangan pikir yang lain. Rupanya kau pulang semalam. Beli kue osmanthus untukku. Aku cuma bicara asal, dia malah sungguhan membelikannya untukku. Hal yang dikatakan Qin Shucheng tadi. Ah, aku tak hiraukan. Dia marah sekali, seperti anjing gila menggigit. Oh ya, hari ini aku ketemu bos kota. Kukira, bos kota itu beda. Satu hidung dua mata. Pakai jas tak tampan. Sayang kalau kau berdandan, jauh lebih hebat. Panggil aku apa tadi? Tak sengaja memanggil, Suka. Panggil lagi. aduh kau belum makan, aku masak untukmu. Sudah makan daging asap. Adikku selalu malas. Masih makan daging asap. Rasanya seperti buatan Renzi. Istri juga ada? Cek dapur. Kalau dia ada, kita cari alasan pergi. Ya. Daging asap. Suka makan ya? Lain kali aku buatkan ya. Daging asap buatanku kali ini. Tapi dipuji bos kota loh. Bos besar kota beneran. Pujian apa? Katanya bos besar kota. Cuma masakanku yang dipuji. Dan bilang, di Beijing, belum pernah makan daging asap selezat ini. Ku bilang, daging asap buatan istriku. Terlezat di dunia. Besok masih bisa makan? Pasti. Selesai kerja. Untuk Gao Yi hari ini, sisakan daging bahu. Pulang, buat daging asam manis untuknya. Makan daging agar cepat sehat. Jangan lewatkan, manggis segar baru tiba. Impor Thailand, kualitas bagus. Kesukaan orang kota, ayo dicoba. Renji. Beli sedikit, coba rasa. Wah, mahal. Buah favorit orang kota. Gao Yi mungkin suka. Tante Zhao, beri setengah kilo. Oke. Pantaslah sudah menikah.
Memang harus beli yang bagus. Manggis ini sesuatu yang baru. Cepatlah. Usaha punya anak tahun ini. Tante Zhao, tak secepat itu. Makasih, Tante Zhao. Lain kali ya, nanti anak gemukmu. Nggak tahu, Gaoyi suka anak laki apa perempuan. Kalau perempuan mirip Gaoyi, pasti cantik. Kalau laki mirip aku, kuat, salah. Aku mikir apa sih? Gaoyi orang kota, sembuh pasti pergi. Mana mau punya anak sama aku? Dibilangin dicuci 3 kali. Kok nggak makan manggis? 50.000 per kilo, mahal banget. Aneh kamu. Ini kan buat kasih pria makan enak. Buka mulut. Ah, Manis banget. Andai selalu semanis ini. bilang apa? Buah kota manis banget. Cepat makan. Nasi desa ini juga manis. Kakak Zeming, dengar dari Kak Lang kamu sengsara di sini. Aku langsung terbang ke sini. Aku bawa khusus. Macaron kiriman udara dari Paris, sama foie gras favoritmu. Daging asapnya enak. Malam ini dikukus. Ini teman kotamu. Nggak penting. Kakak Zeming, sejak kecil dengan kamu tumbuh bersama, bertunangan sejak bayi. Aku ingat ayahmu, waktu bangkrut, berlutut minta tolong pada kami, membatalkan pertunangan sendiri. Kau lupa? Baik, kau datang rebut pacarku. Tak sangka ada hubungan ini. Terima kasih Paman Gao sudah bantu, tapi Kak Zeming, kau sekarang demi dia marah padaku. Kak Lang bilang benar, kau dikutuk oleh gadis desa dengan ilmu hitam. Wang Chuyu, jangan gaduh di sini. Atau kau tahu akibatnya? Tunggu saja. Dia otaknya bermasalah. Nona Wang. Kau kenal aku? Tentu kenal. Selebriti kota Li, siapa tak tahu? Perlu apa? Aduh, Nona Wang, jangan marah. Salah Renji si iblis. Tak hanya rayu Direktur Gao, berkeliaran di sekitarnya. Suamiku juga tergoda hilang akal. Tapi aku bisa lenyapkan dia. Cara apa? Banyak banget. Tak habis lagi. Aku buang lagi. Renze pernah terpikir jual di lapak? Tapi ini buatan saya yang asal. Ada yang beli kalau dijual? Buatan sendiri kenapa? Ratu Pangsit itu, dia mulai dari sini kan? Kau bisa jadi ratu daging asap. Yang buatan tangan murni, makanan sehat tanpa aditif, paling populer. Benarkah? Daging asap buatan saya bisa populer seperti pangsit? Sungguh, kau tak tahu daging asap buatan sendiri seberapa enaknya. Bos dari kota Beijing waktu itu, dia kan puji kau. Iya, saya coba juga. Saya benar-benar bisa? Tentu, kau tak percaya saya. Percayalah daging asapmu. Wah, ini Renji, daging asap buatanmu sejak kau beri tahun lalu. Saya dan suami saya sangat mengidamkannya. Saya kasih lebih buat ibu. Buatannya kebanyakan mau dijual di lapak. Kan saya bilang, skillmu ini harusnya dijual dari dulu. Kasih ibu 2 kilo lagi. Ibu bantu awali dengan sukses. Oke, terima kasih ibu. Terima kasih, Bu. Saya kasih ekstra 1. Wah, tidak enak ah. Kalau gitu Bu bantu teriak, jualan enak. Daging asap and babi asin buatan tangan. Jangan lewatkan. Mari lihat ada apa? Wah, mengilap. Sudah dengar lama, daging asap Renji ini memang juara. Akhirnya bisa coba. Timbang 2 kilo untukku. Aku mau 3 kilo. Satu-satu sabar. Masih ada. Aku mau yang itu.
Tambahkan 1 kilo lagi. 3 kilo, aku mau 3. Pelan-pelan jangan berebut. Kan sudah kubilang kamu pasti bisa. Hari ini sukses dari awal. Uangnya di sini ya. Baik. Hari ini habis lagi, baru 2 hari stokku sudah kosong. Batch babi asin ini butuh sebulan penuh, sekarang harus bikin lagi. Renji, daging asap dan babi asin kita sekarang permintaan melebihi pasokan. Selain kenalanmu, setengahnya dari rekomendasi teman. Tapi aku sehari paling banyak cuma bisa bikin 20 kilo. Kalau lebih banyak lagi, kualitas tak terjamin. Proses tradisional memang begitu. Bagaimana kalau kita tingkatkan produksi? Asal masalah produksi teratasi, kita bisa ubah Jangs daging asap menjadi sebuah merek. Seperti di TV, si Ratu Pangsit. Aku tak bisa. Lagi pula, sewa tempat, beli alat, pekerjakan karyawan, butuh uang. Kita tak punya uang sebanyak itu. Sudah kucek. Tempatnya di pinggir kota ada pabrik makanan terbengkalai, sedang disewakan. Sewanya murah. Untuk peralatannya, aku minta tolong teman di kota. Sewa, aku masih punya tabungan nikah. Kamu sudah pertimbangkan semuanya? Aku tahu yang kamu khawatirkan. Masalah kualitas produk, masih kamu yang tangani. Aku cuma asistenmu. Bantu urus dokumen lari-lari. Mulai sekarang, kamu direktur Jiang. Sayang, sejak kecil. Baru pertama kali lihat suami yang baik sekali pada istrinya. Aku benar-benar dapat harta karun. Suamiku ganteng tidak? Ganteng banget. Angkat pelan, taruh dalam. Alat-alat ini dari mana? Pasti mahal. Dulu di kota kenal seorang kakak ahli mesin. Dia jual bekas cuma 30% dari harga asli. Diskon 70%? Tidak mungkin. Kamu pinjam rentenir? Tidak. Aku janji kasih kakak, setiap tahun, kirim daging asap spesial kita 10 kilo. Dia suka ini. Sayang, koneksimu sangat luas. Nanti kasih dia 25 kilo. Lebih banyak. Baik. Suamimu hebat kan? Hebat. Hei, pelan-pelan. Gaui punya berapa urusan? Sembunyikan dariku. Penduduk kota biasa. Koneksinya seluas ini? Lenzi. Kamu buka pabrik dan cari pekerja? Kalau tidak keberatan, kami pasti serius. Lowonganku belum dipasang. Bagaimana kalian tahu? Poster sudah siap. Sudah dipasang di jalan. Sayang, kalau tidak ada kamu, aku bagaimana? Kalau percaya padaku, ikuti aku dan bekerja keras. Aku jamin kita dapat uang banyak. Bagus, bagus. Ayo kita pindahkan barang. Ayo, ayo. Apa itu? Beli apa lagi? Ayo pergi, lihat saja tahu. Hitung mundur dari 3. Direktur Jiang buka ya. Baik. Apa ini? Tidak beritahu dulu. 3, 2, 1. 1. Direktur Jiang. Sayang, kamu malaikat hidupku. Kamu bilang apa? Tidak apa, terima kasih. Baik. Ya, sangat cocok. Dia berhak buka pabrik. Hidup makin enak ya. Dagingnya padat, lemaknya merata. Mau coba cicip 1? Tak masalah, enak sekali. Sekarang semua sudah bisa operasi mesin. Tinggal tingkatkan produksi. Direktur Jiang kita jangan lupa saat kaya. Jangan nanti sukses, lalu ganti suami. Apa katamu aku kayak orang begitu? Renji buruk. Pesanan besar Kotali dibatalkan. Banyak pesanan kecil semua dibatalkan. Apa? Renji
Mereka bilang sosis kita rusak, bilang kita berbisnis tak berhati nurani, tak akan pesan daging kita lagi. Kita tak berhati nurani? Tak ada masalah. Coba kamu cicip. Tak ada masalah, Renji. Xiaojang bukan tak mau bantu, tapi ada yang komplain. Makan sosismu masuk rumah sakit. Kami sudah bayar biaya pengobatan. Kakak tahu kiriman ini saat kami kirim sudah diperiksa 3 kali, residu pestisida mikroba semua lulus. Xiaojang, bicarakan ini padaku tak berguna. Komplainnya terlalu banyak. Bisnis kami juga sulit. Halo kakak tahu. Kalau retur ini, bagaimana kita tangani? Kalau terus ditunda, bisa kadaluarsa rusak. Aneh. Aku temui mereka. Ibu Li, aku Renji. Kami bawa susu untuk Hua. Jangan masuk, jangan. Hua tidur. Ibu Li, jangan tutup pintu. Kami datang minta maaf. Kami dengar Hua makan daging asap kami, sampai parah harus ke rumah sakit infus. Sampai sekarang masih terbaring. Sudahlah, tak usah urusi. Ibu Li, kalau memang salah kami pasti bertanggung jawab. Iya. Hua ini sudah kulihat sejak kecil. Dia begini. Aku juga khawatir. Izinkan kami lihat anaknya. Renji, Hua hampir sembuh. Kalian pulang saja. Wah, bukankah ini pemilik daging asap beracun? Kenapa? Datang mengancam. Omong kosong, kami datang lihat anak. Lihat anak? Masuk rumah orang seenaknya, masih ada keadilan? Bisa tidak tatomu disimpan dulu baru bicara? Siapa yang kau tatap dengan galak? Astaga, berbuat salah. Tak boleh dikatakan? Betul kan, Ibu Li? Kakak Li, izinkan kami lihat anak. Kami khawatir juga. Hua tak bangun dari ranjang. Lain kali pasti. Wah, Ibu Li. Anakmu, Hua, asik main di ujung desa. Kupanggil dia, tak mau pulang. Ibu Li, terjadi apa? Hua tak apa, kan? Mengapa kau tipu kami? Aku cari Hua dulu. Nanti ngobrol lagi. Wah, kakak Li. Kalian berdua sialan. Orang lain menghindar, sampai lari. Kakak, kalau paham diam saja. Cuma beberapa daging asap, dianggap emas. Pabrik daging asap kalian, lambat laun bangkrut. Daging asap kami, tak ada masalah. Dasar apa kau bilang? Aduh, si penjual daging mau pukul dengan tenaga. Aku akan berbaring. Kuberitahu semua, bagaimana kau ganggu orang. Aduh, pukul orang. Si penjual babi ganggu orang. Kalau senggang kerja, sudah dapat uang nikah, hanya bermalas-malasan. Ci, bukan urusanmu? Kakak Ciangku suka jalan-jalan? Tenang, aku di sini. Periksa kakak Li ada apa, dan kakak lengan bertato itu. Di balik ini pasti ada yang main. Ya, Bukan adik kedua, Yawang Cuyu. Cuyu, terima kasih atas tas mahal yang kau beri. Tas ini loh. Si pembantai babi setahun jualan babi. Aku tak suka utang budi. Kau membantuku, ini hakmu. Sekarang, Renji itu benar-benar habis. Stoknya menumpuk seperti bukit. Tak lama lagi, pabriknya bakal bau seperti gunung sampah. Hahaha. Seperti dirinya. Menjijikan. Nanti kakak Zeming akan tinggalkan dia kembali padaku. Kalau tak segera dijual, semua akan busuk. Kau kenapa? Berantem kalah? Urusanmu? Lalu kesini mau apa? Mau ku bantu berantem? Aku mau beli daging. Daging. Lalu mau beli berapa? Semuanya. Keluargamu sebanyak itu? Beli sebanyak ini?
Paman keduaku buka restoran. Urusanmu? Tak usah kembalian. Jangan pergi. Lalu dagingku dikirim kemana? Besok ku ambil pakai mobil. Jangan ikut campur. Aku juga tak dengar kabar. Katanya saudaranya buka restoran. Kok badannya penuh luka? Ngotot bilang di sini ada harta karun. Malam-malam suruh aku jaga-jaga di tempat sepi begini. Hei, ketemu belum? Lama banget aku pulang ya. Apa itu? Zhang Qianghua. Bukan teman. Dari kelompok mana? Bukan kamu. Siapa kamu? Zhang Qianghua, umur 35 tahun. Tinggal di Gang Lama Barat Kota, nomor 23. Istrimu kabur karena kamu miskin. Lari dengan orang lain. Menikah lagi. Dengan dokter di RS Umum Kotali. Anakmu sekolah di SMP Percobaan. Kelas 32. Tiap pagi jam 7.20. Beli susu sarapan di gerbang sekolah. Kok kamu tahu? Aku juga tahu. Siapa yang menyuruhmu? Aku cuma ikut perintah, Kak. Perintah siapa? Seorang wanita. Dia suruh aku gulingkan pabrik Jiang Renji. Ganggu bisnisnya. Namanya? Aku tak tahu namanya, Kak. Dia suruh aku. Panggil dia Kak Yue. Apa yang kalian campurkan ke daging asap? Cuma pewarna biasa. Tak berani pakai racun, Kak. Pintar juga kamu. Kakak mohon kasihan. Lepaskan anakku. Aku janji, aku tak sentuh lagi bisnis Renzi. Besok pergi beli daging asap Renzi, semuanya tak tersisa. Beli, pasti beli. Kalau ku ketahui kau main tipu lagi? Tak berani lagi. Apa yang kau ketawa bodoh? Terpikir hal-hal menyenangkan. Hal apa? Tak kukatakan. Kakak Chiang, saat kau terima uang, bukan wajah ini. Bukan aku tak kerjakan. Tapi kau salah orang. Pah, Apa maksudmu? Aku beri kau 100.000, kau tak bisa atasi gadis desa. 100.000. Kau tahu anakku saat pulang sekolah difoto, mantan istriku kerja malam diawasi. Kau tahu mereka bahkan ayahku. Dimakamkan di mana jelas? Omong kosong apa? Datang tepat waktu, aku memang cari kau. Ku beri tahu, jangan macam-macam. Asal kau makan semua ini semuanya, aku maafkan kau. Berani kau, ayahku Kotali? Ayahmu bahkan naga. Di sini harus tunduk. Bukannya kau mau runtuhkan pabrik daging asap orang? Harus belajar cicip dulu, Kakak Yu. Letakkan pisau itu. Aku yang makan. Makan lebih cepat. Masih ada beberapa kardus lagi. Enak? Kutanya enak tidak? Enak. Aku suka. Makan. Bikin mati rasa, asin banget. Jiang Renji, tak bisakah kamu kurangi garamnya? Kalian tunggu saja. Akan kubalas kalian nanti. Orang tua itu sungguh buta. Untuk perusahaan ini, kurencanakan bertahun-tahun. Mana bagianku yang lebih buruk dari Gao Zeming si bajingan itu? Mengapa? Mengapa perusahaan diserahkan padanya? Kakak, tenanglah. Jangan sampai sakit. Barang kita sudah siap. Bagaimana kalau sekarang kita... Gao Zeming. Kau yang minta begini. Jangan salahkan aku tak ingat, saudara. Renji, selamat dapat anak laki-laki. Benar, aku hamil. 100% pasti. Sudah 4 minggu. Detak jantung janin stabil. Lihat. Kehidupan kecil di sini. Anak ini, dialah yang terhubung darah denganku. Sejak kecil aku ditelantarkan orang tua kandung. Nenek yang mengasuhku.
Tapi perasaan cinta orang tua sejati tak pernah kurasakan. Gaoyi sekarang baik padaku, tapi dia akan pergi dari kita. Nanti anak ini akan jadi orang terdekatku di dunia ini, sepenuhnya anak yang hanya milikku. Dokter, apa yang harus kuperhatikan? Kondisi fisikmu bagus, tapi anak masih kecil. Jangan kerja berat. Urusan pabrik daging asap, serahkan pada suamimu. Baik, terima kasih dokter. Kalian siapa? Apa yang kalian lakukan di sini? Halo kakak ipar. Kakak ipar. Aku bukan kakak iparmu. Pergi sekarang. Ini selingkuhan kakakku di desa. Memang cantik. Pantas kakakku tergila-gila padamu. Aku tak paham maksudmu. Aku tak kenal kamu atau kakakmu. Cepat pergi. Kakak ipar, kau tak mengakuiku, tapi kau kenal Gao Zeming, aku adik kandungnya Gao Lang. Gao Zeming, aku hanya kenal Gaoyi. Gaoyi, kupikir kau sangat penting baginya. Dia bahkan tak beritahu nama aslinya. Mungkin statusnya sebagai pewaris grup Gaoxi juga tak diberitahu. Nama Gaoyi palsu. Dia Gao Zeming. Jadi dia investor besar desa Gao Zeming itu? Lihat, dia tak peduli padamu. Begini, ikut aku. Pasti aku lebih baik ke kamu daripada dia. Siapa yang menyuruhmu? Kak, kenapa kamu marah sekali? Aku adikmu. Sebagai adik datang menjenguk kalian, masuk akal kan? Aku baik-baik saja. Tak usah pura-pura baik di sini. Lalu sebagai adik ipar, harusnya juga menjenguk kakak ipar kan? Kamu masuk dulu, tak apa. Kakak ipar jangan pergi. Pikirkan baik-baik. Mau ikut aku? Tak sangka kakakku ternyata orang yang romantis. Gadis desa kecil begini bisa membuatmu tak mau pulang. Cukup, cuma cinta sesaat. Kamu sungguh mengira aku akan menikahi gadis desa? Buat-buat romantis. Gaya aktingmu payah, siapa yang tertipu? Pembantai babi desa. Cocok dengan pewaris grup Gaoxi? Lelucon terbaik tahun ini. Apa urusannya denganmu? Kak, masih marah-marah? Iya. Apa reaksi ayah kalau tahu kau lari ke desa terpencil miskin ini, lalu menikahi gadis desa buta huruf? Apa reaksinya ya? Coba katakan sekali. Masih main ancaman mulut? Sudah tak mempan? Pulang, bilang ke ayah. Wanita kampung ini cuma cari yang baru, bosan, ya dibuang. Kakak cukup kejam. Adik ipar, kakakku di klub malam, punya pacar lama, jauh lebih tahu diri darimu. Wah kak, cepat pulang, bujuk kakak ipar. Jangan nanti tak bisa masuk rumah. Pergi. Kalau kau sentuh dia lagi, aku akan ceritakan soal kau di kasino Makau yang menggadaikan saham perusahaan. Ke ayah. Kakakku memang sangat cocok dengan identitas playboy. Ayo pergi. Renji, buka pintunya. Semua bohong padaku. Jin Sucheng membohongiku, kau juga membohongiku. Semua ini hanya khayalanku sendiri. Perasaan yang kukira, cuman main-main saja. Bukan. Dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kau pura-pura jadi anak miskin yang mempermainkuku. Atau jelaskan soal kata-kata jujur main-mainmu. Semua hanya khayalanku, hingga berharap ada pria baik yang bisa menemaniku lama. Tapi kenyataannya,
ini hanya khayalanku, sandiwara tunggal saja. Tidak apa-apa, aku masih punya anak. Kebetulan Gaoyi pulang ke kota. Anak ini akan sepenuhnya milikku. Ada perintah lain, Direktur Gao, untuk beritahu perceraian kita, atau mau minta uang mesin pabrik? Itu semua buat Gaulang. Betapa kejamnya ayah. Kau tak tahu. Pangeran Grup Gao. Kuram kecilku ini tak muat untukmu. Walau aku selamatkanmu, tapi kau juga banyak bantu. Kita sudah square. Soal uang bangun pabrik, nanti tak akan kurang sepeser pun. Renje, aku tak pernah mau pisah darimu. Oh ya, baju kasar ini bisa dilepas dan dibuang. Tak pantas untukmu. Ini pertama kali kau beri aku baju. Aku suka kok. Jangan berakting, Direktur Gao. Kau pikir pakai baju kasar akan jadi sepertiku, orang desa? Aku tak berakting. Aku memang marga Gao. Bernama Zeming, anak sulung keluarga. Jadi saat bilang namaku Gaoyi, bukan bohong. Kau pewaris, grup kaya di kota. Pangeran, aku cuma pembantai babi. Apa bisa minta apa darimu? Renje, kau sudah jadi pilihanku seumur hidup. Aku cinta kamu, entah aku Gaoyi atau Gao Zeming. Tetap suamimu. Gaoyi, jangan berakting lagi. Aku dan kamu berbeda dunia. Kembalilah ke kota. Aku tak mau lihatmu lagi. Renje. Renje, aku tahu itu kata-katamu saat marah. Aku masih berharap kau beri aku kesempatan lagi. Direktur Gao, silakan pergi. Hubungan kita hanya saling memanfaatkan. Renji, perasaan kita asli atau palsu, kau sendiri yang tahu. Tahu. Wanita desa sepertiku hanya sensasi baru bagimu. Bosannya pasti kau buang. Baik, aku mengerti. Renje, aku ada urusan harus ke Beijing. Tunggulah aku kembali. Marahi atau pukuli aku, Bilang cintaku, tapi akhirnya kau pergi juga. Kakak Ming, benarkah tak ajak aku ke kota? Kali ini pulang berisiko. Lebih baik bawa aku lebih aman. Renje butuh perlindungan. Kau tinggal, aku tenang. Baik. Jika butuh, telepon aku segera datang. Tak tahu adik kedua bakal berbuat apa lagi. Tugasmu lindungi Renji. Tenang, tugas pasti selesai. Baru-baru ini keluarga tahu pesan 100 kotak daging asap, 10 kotak daging asap, dan supermarket kota Shanmian pesan 20 kotak daging asap, 10 kotak daging asap. Ya anak buang mau rayakan 100 hari, pesan 5 kotak daging asin, 5 kotak daging asap, tanggal 19 atau 20. Paman Wang harus dipercepat agar pasokan tidak telat. Buka mulut. Manis sekali. Kalau selamanya bisa semanis ini, baguslah. Ternyata, lebih baik percaya hantu daripada omongan pria. Renji, keluarga Chin ada masalah. Yeso kenapa? Si Chin, uang persediaan jenazahku habis. Kalau uang tak dikembalikan hari ini, ku hajar kau. Dan uang pensiunku 10.000 yuan, kembalikan sampai sen terakhir. Kakak, tante, aku besar di desa ini. Mana mungkin bohongi kalian? Pih. Karena percaya omonganmu, investasi produk kesehatan herbal Gao, uangnya hilang. Dan istrimu dari kota ini? Penipu belaka? Mereka ngapain? Dia, semua gara-gara Jiang Renji. Kok karena aku? Dia, Jiang Renji goda suamiku, jual produk kesehatan palsu untuknya. Bilang orang desa mudah ditipu. Kubunuh kau. Ah, Jangan asal bicara, aku tak segan mengajarimu.
Ayo lihat. Renji berkelahi karena salah. Dialah yang melarikan uang keringat kita. Aku cuma lihat. Aku tak tahu apa-apa. Bertahun-tahun ini, karakter Renji kalian tak kenal. Jual daging segar atau asap. Dia rela rugi daripada kurangi takaran tetangga. Benar. Daging darinya selalu segar. Tapi Kim Sucheng, meski satu-satunya mahasiswa pasca sarjana, isinya cuma tipu muslihat. Lupakan soal uang. Waktu dia bawa pulang si manis itu, khianati Renji, dia sudah brengsek. Ya, uang dan hati nurani untuk anjing lebih baik. Aku... Meski bukan orang baik, tapi kau lebih hina dari hewan. Kembalikan uangku. Aku susah payah jodohkan banyak orang untuk dapat uang ini. Gao Zeming, Gao Yi, Kau sama apa? mendekat. Ku beritahu Gao Lang. Dia menyuruhku menjebak Gao Zeming, membangkitkan kemarahan rakyat, lalu menggagalkan semua proyeknya. Gaulang. Adik Gao Yi ingin menjebaknya. Renzi, semua yang ku ketahui sudah kukatakan padamu. Kali ini kamu harus membantuku. Tentu saja aku akan membantumu. Lagi pula kita punya perasaan bertahun-tahun. Aku tahu kamu. Waktu itu, Xiao Shihan si Jalang itu menggodaiku. Aku sekarang akan mengusirnya. Aku akan menemanimu hidup dengan baik. Dasar bajingan. Dulu kamu yang memohon padaku, membuatku ikut kamu kembali ke desa sengsara ini. Renji, jangan dengarkan dia. Aku selalu mencintaimu. Benarkah? Semua jangan main hakim sendiri. Ini melanggar hukum. Lalu kamu bilang bagaimana? Chin mahasiswa pasca sarjana merugikan semua orang, lalu kita akan membawanya ke kantor polisi. Jual gedungnya, cukup untuk mengganti uang jerih payah semua orang. Betul. Kita semua punya surat hutang. Jika tak bisa bayar, jual rumahnya. Renzi. Lihatlah perasaan kita bertahun-tahun. Dulu kamu menipu nenekku, uang tabungannya. Kenapa kamu tak ingat perasaan lama? Aku benar-benar buta. Dulu bagaimana bisa menyukai, kamu si lemah tak berdaya. Dulu semua kamu yang mengusulkan. Sekarang malah menyalahkanku. Ayo kita ke kantor polisi. Setiap perbuatan ada balasannya. Akhir kalian hari ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Nona Wang, apa perintahnya? Jangan tinggalkan saksi. Pasti selesai. Gao Zeming. Dulu saat kita semua pulang, saat dijodohkan sejak dalam kandungan, kau sudah ditakdirkan jadi milikku. Tenang Kak Ming, Nona Jiang baik-baik saja. Bagus. Tapi ada satu hal yang kuragu, Apa itu? dia sering ke rumah sakit akhir-akhir ini, selalu pegang perutnya. Rumah sakit? Sakit lambung? Ikuti dia ke rumah sakit. Laporkan padaku jika ada masalah. Baik Kak Ming, tenang saja. Ayah. Lupa beritahu. Aku sudah menikah. Dia gadis yang baik. Setelah urusanku selesai, akan kubawa dia temui ayah. Kuharap saat aku kembali nanti, ayah sudah bangun. Nak, dokter bilang kau tumbuh baik. Jadi anak yang baik, ya, walau ayahmu tak di sini. Tapi ibu sangat menyayangimu. Kau siapa? Berani berbuat jahat terang-terangan. Tak perlu tahu sebabnya. Mati pun tak diberitahu. Pisaiku cepat takkan sakit. Pakai senjata, curang.
Gadis desa jago bertarung, seru. Memukulmu cukup. Siapa yang menyuruhmu? Sudah kubilang, yang sekarat tak perlu tahu sebabnya. Ah, berhenti melawan. Tubuhmu akan utuh. Tidak. Anakku, aku harus hidup. Tongkat ini menghantam, tanganmu rusak. Tak kusangka. Begitu rupanya. Jangan salahkan aku. Kau taburkan apa? Yang bikin tak sakit. Anak, ibu tak bisa lindungi kau. Jika bisa, kau tetap jadi anak ibu. Gao Zeming, terima kasih masuk hidupku. Di kehidupan berikutnya, kita jadi suami istri lagi ya? Matilah. Renji. Lenzi aku di sini. Jaga anak. Dari mana kau muncul? Kau tiupkan apa? Kau siapa? Kenapa kasih tahu? Aku tunjukkan. Ah. Cuma ini buka mulutku. Katakan lagi. Siapa yang mengirimmu? Buat hidup sengsara. 800 cara. Nona Wang Chuyu. Wang Chuyu. Buang dia. Renji, tetap sadar. Aku antar kau ke Ares. Kakak. Kakak, jangan bunuh. Aku buktikan keluarga Wang. Kakak Ming. Pembunuh sudah masuk. Dia mengaku dan beri catatan transfer. Bagaimana dengan keluarga Wang? Sudah dikirim orang untuk menyelidiki. Baik, laporkan langsung padaku jika ada perkembangan. Gao Zeming, kau tak punya hati nurani. Kau buta. Kau tak punya hati nurani. Kau buta. Gao Zeming, aku sudah menemanimu selama ini. Dari kecil sampai besar, aku sudah berbuat banyak untukmu, masih kalah dengan seorang gadis desa yang baru kau kenal. Kalau bukan karena ingat masa lalu, kau sudah seperti bajingan yang kau sewa itu. Aku putri terkaya di kota Li, wajah, tubuh, latar belakang, mana yang tak lebih baik darinya. Kutuk dia agar tak pernah bangun. Bawa dia pergi. Matilah gadis desa. Renji, jangan tinggalkan aku. Kau pasti akan bangun. Anak-anakku, Anaknya masih ada. Kata dokter mereka sehat. anaknya masih ada. Anak kita masih ada. Maaf Renzi. Saat kau hamil, aku tak bisa menemanimu. Hukum aku sesukamu, tapi kumohon, jangan usir aku. Kalau begitu belajarlah jadi ayah baik. Aku bersumpah, seumur hidup tak akan biarkan kalian bertiga terluka sedikit pun. Aku tunggu kau jadi ayah baik. Tunggu bertiga. Saat kau pingsan, dokter bilang dia keliru.
Faktanya, kamu hamil kembar. Sudah capek ya? Bagus banget. Aku sudah punya 2 anak. Suami, beri aku janji satu hal. Sayang, perintah saja. Kamu ajar anak nanti, jadilah orang tulus dan baik. Jangan ikut ayahnya bohong. Bohongku cuma sekali. Itu juga bohong. Cepat duduk dan istirahat. Aku bukan tua renta, tidak akan pecah. Tidak boleh. Kamu sekarang sangat dilindungi. Jangan sampai terluka sedikit. Kamu lupa kekuatanku. 8 kotak sosis bisa kuangkat, bukan masalah. Sayangku, cepat istirahat. Nanti pekerjaan rumah, pekerjaan pabrik untuk suamimu. Bos. Ini taruh di mana? Taruh dulu di meja. Baik. Ini semua apa? Ini semua siap untuk bayi kita. Ah, anak laki. Belum tahu laki atau perempuan. Persiapannya terlalu awal. Tak apa. Laki atau perempuan suka. Mungkin kembar laki perempuan. Direktur Gao, urusan selesai. Baik, awasi dia. Arah saham terakhir itu Baik, oh ya Direktur Gao, dia sudah kabur pulang. kembali ke Beijing. Cuma ini mau mengurungku? Cepat jalan. Lokasi si gadis desa Direktur Gao sudah ketahuan. Bukannya Gao Zeming sangat setia? Tunggu sampai wanita dan anaknya terbaring di meja operasi, apakah dia akan pilih hak waris atau 2 nyawa melayang? Nak, kenapa tendang mama? Mau bilang ke mama suka kaos kaki buatan mama? Hari ini pulang awal sekali. Pengiriman pabrik lancar? Saya yang pulang, Kak. Gaulang. Tak kira kau masih ingat aku. Suatu kehormatan. Turunkan pisaumu dulu, bicaralah baik-baik. Turunkan pisau. Kau pikir ini bohong anak kecil? Cepat katakan, Gao Zeming sembunyikan dokumen transfer saham di mana? Dokumen transfer apa? Dia tak bilang apa-apa padaku. Masih mau bohongi aku? Tak ada di perusahaan, tak ada di rumah, pasti padamu. Cepat berikan atau... Pisauku tak kena lampun. Berhenti. Yang kau cari ada padaku. Gao Zeming, jika tak ingin dia terluka, cepat berikan padaku. Lepaskan dia. Sekarang ku berikan. Kau anggap aku bodoh? Berikan dulu. Baik. Jangan gegabah. Akhirnya sampai di tanganku. Tak kena titik vital. Masalah kecil. Gao Zeming, kenapa aku harus selamanya di bawahmu? Aku juga berusaha keras. Karena kau kakak, jadi harus menindasku. Aku tak terima. Hutang kasino, utang 3,7 miliar belum lagi, palsu wasiat, pindah aset, masih sengaja lukai orang. Bahkan ventilator ayah, kau sekarang berani sentuh. Kau sampai di titik ini karena ulahmu sendiri. Karena aku bahkan silsilah, anjing liar tak diterima. Ayah dan kau tak pernah anggap aku keluarga Gao.
Nyonya hebat bela diri? Kalau benar berkelahi, kau mungkin tak bisa kalahkan dia. Direktur Gao. Direktur Gao, kepala pabrik Jiang. Kalian sungguh banggakan desa kita. Banggakan apa? Kemarin gubernur undang aku makan. Gubernur bilang desa kita di provinsi, desa percontohan terkenal. Dan lagi, revitalisasi pedesaan desa kita, mode kesehatan produksi sebarkan ke seluruh provinsi. Tanpa ajakan kepala desa dan dukungan warga, tak akan ada prestasi sekarang. Direktur Gao lagi merendah. Oh ya, kamar di pusat perawatan Wangce, pesanannya sampai mid-autumn tahun depan. Hahaha, benar tercapai. Laba tahunan capai lebih dari 300 juta. Haha, juga Jiang's daging asap. GDP provinsi tingkatkan 2 poin. Kepala desa, jangan bicara basa-basi. Halo semuanya, ini daging asap dari grup Jiangxi kami. Setiap potong dagingnya sangat padat dan lemaknya tersebar merata. Ini pilihan ketat grup Jiangxi. Baik, saya paham. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Kami ini dapat pesanan besar dari Eropa. Bagus sekali. Hidup itu seperti mengasapi daging, tak boleh ada kepalsuan. Seberapa tulus kau beri, sebanyak itu aroma lezat yang kau dapat.